Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelly Aprianti dengan NIM 2310011 dari Prodi PBSI semester 4 STKIP PGRI Metro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas telaah kurikulum dan teks bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Tiurma Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Latar belakang masalah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui pendidikan. Untuk pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yang pertama ada pendekatan subjek akademis. Pada pendekatan subjek akademis, menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Misalnya, matematika, sains, sejarah, geografi, atau IPA-IPS, dan sebagai yang lazim didapatkan dalam sistem pendidikan sekarang ini di semua sekolah dan perguruan tinggi. Prioritas pendekatan ini adalah mengutamakan sifat perencanaan program dan juga mengutamakan penguasaan bahan dan proses alam disiplin ilmu tertentu. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan mata pelajaran yang diintegrasikan. Yang kedua yaitu pendekatan humanistik. Kurikulum humanistik didasarkan pada aliran pendidikan humanisme atau pribadi. Aliran pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa peserta didik adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Peserta didik adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan, yang mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Prioritas pendekatan ini adalah pengalaman belajar yang didasarkan terhadap tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Pendekatan ini berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan unsur afektif. Yang selanjutnya yaitu pendekatan teknologi. Teknologi adalah wujud dari upaya manusia yang sistematis dalam menerapkan atau memanfaatkan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memberikan kemudahan, kesejahteraan bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Teknologi pendidikan adalah suatu proses yang terorganisasi, meliputi manusia, prosedur, ide, dan peralatan. Menurut Sukamdi berpendapat bahwa karakteristik sebagai ciri kurikulum teknologis antara lain terdapat pada aspek tujuan, metode organisasi, bahan, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu pendekatan rekonstruksionalisme. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Banyak prinsip kelompok ini yang konsisten dengan cita-cita tertinggi. Contohnya, masalah hak asasi kaum minoritas, keyakinan dalam intelektual masyarakat umumnya, dan kemampuan menentukan nasib sendiri sesuai arahan yang mereka inginkan. Pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya juga belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan kompetensi. Kompetensi adalah jalinan terpadu yang unik antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola berpikir dan pola bertindak. Pendekatan kompetensi menitik beratkan pada semua ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri pokok pendekatan kompetensi adalah berpikir teratur dan sistematik. Sasaran penilaian lebih difokuskan pada tingkat penguasaan dan kemampuan memperbarui diri. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas atau keseluruhan komponen yang saling berfungsi, berinteraksi, dan interdependensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri sistem adalah adanya tujuan, fungsi, komponen, dan interaksi. Penggabungan yang menimbulkan jalinan keterpaduan,
proses transformasi atau umpan balik untuk perbaikan, dan lingkungan. Pendekatan sistem adalah penggunaan berbagai konsep yang serasi dan teori sistem yang umum untuk memahami teori organisasi dan praktek manajemen. Pendekatan sistem terdiri atas berbagai aspek, antara lain yang A. Filsafat sistem, yaitu sebagai cara berpikir atau tentang fenomena secara keseluruhan. B. Analisis sistem, yaitu metode atau teknik dalam memecahkan masalah atau pengambilan keputusan. C. Manajemen sistem, yaitu aplikasi teori sistem di tengah mengelola organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.